istilahnya cuma ganti casing saja. Penjajahan secara fisik dulu itu sekarang lewat jalur yang sangat-sangat halus, yang ujung-ujungnya Ya, juga akhirnya ya sama juga rakyat yang akhirnya menderita. Artinya kayak semacam istilahnya apa ya, penjajahan modern seperti itu. ya. Jadi Eh, sekarang ya, mm, nah, eh, jadi kita kembali tadi, Ustaz, berarti dari kita harus menentukan sudut pandang mana yang harus kemudian kita ambil untuk kita bisa jadikan sebagai batu loncatan dalam bergerak. Ya, kalau kemudian kita sudah sama-sama sepakat bahwa sebenarnya kita belum merdeka, nah pertanyaannya sekarang sebenarnya untuk mencapai kemerdekaan yang betul-betul real freedom atau betul-betul kemerdekaan hakiki itu dengan serangkaian apa namanya kejadian yang kontekstual tadi itu di tengah-tengah masyarakat kita, eh, apa yang kemudian kira-kira ya yang harus kita lakukan, karena kita ini kayak sudah apa ya, kehabisan akal. Kadang juga kita mau bilang kalau kita mau mikir-mikir lagi ya, menambah beban kita saja ini. Akhirnya kan ada gaung, kalau anak-anak Gen Z itu atau anak-anak milenial itu apa namanya, kabur aja dulu, itu kan salah satu bentuk reaksi dari ada yang mengatakan bahwa kita sudah kayak give up begitu, menyerah dari kondisi sekarang. Apa yang sudah yang harus kita lakukan? ya. Jadi memang kalau kita mau berpikir secara mendalam, Ya, ini penjajahannya memang cukup halus. Sampai-sampai banyak masyarakat itu tidak merasa sedang ya, dijajah. Ini seperti ya, halusnya, betul, betul, betul itu, Ustaz. sedang dijajah tapi merasa merdeka. Nah ini Ya, jadi yang menjadi analisis utama kita adalah negara kita ini sedang dijajah oleh sebuah pandangan hidup. hmm, Jadi ya, sebuah ya, menarik, pandangan menarik. hidup yang menjauhkan sosial kemasyarakatan itu dari nilai-nilai agama. Nah Hmm, ini yang apa? Ini yang harus kita hati-hati menghadapinya. ya, Sampai-sampai kan muncul fenomena jangan membahas politik di gedung parlemen, misalnya apa? hmm, Jangan bawa-bawa agama di gedung iya parlemen. betul, betul. Sering itu, Ustaz. Jangan Sering. ya, jangan membahas surga dan neraka Iya. di Ini sidang-sidang bukan masjid, parlemen di ini sini. bukan masjid, ini bukan Atau hari raya. jangan bawa-bawa politik ketika menyampaikan ceramah Islam di masjid. Ini kan secara tidak langsung pemahaman tentang apa penanaman ideologi atau pandangan hidup yang Hmm, memisahkan hmm, kehidupan agama dari sosial kemasyarakatan itu memang fenomenanya bisa bisa kita rasakan. iya, Jangan bawa-bawa agama di gedung parlemen, jangan bawa-bawa politik di tempat ibadah. Ini kan hmm, itu sebuah fenomena yang kita rasakan bahwasanya memang eh, pandangan hidup tidak menjadikan agama sebagai eh, apa istilahnya pandangan hidup dalam bernegara atau iya, bersosial kemasyarakatan itu kemudian memang terjadi di masyarakat kita. Merasakan bahwasanya wah itu sudah kita sudah melaksanakan Islam. Jadi mereka sudah tidak merasa gelisah ketika syariat Islam yaitu tentang kisah hudud jadi itu diterapkan, mereka tidak merasa gelisah. Bahkan ketika diterapkan KUHAP, undang-undang yang merupakan buatan manusia, itu ya umat Islam tidak bereaksi. hmm, Padahal diterapkan kepada mereka dari hukum Islam. Jadi ketika diterapkan hukum yang bukan berdasarkan hukum Islam, dalam pandangan Islam itu sebenarnya adalah penjajahan. hmm, Karena orang merdeka adalah hanya menghambakan diri kepada Sang Pencipta, menghambakan hmm, diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang merdeka itu adalah orang yang hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diatur oleh pandangan hidup di luar Islam, maka sebenarnya kita dalam pandangan agama ya, itu kita belum merdeka karena kita masih hmm, menghamba kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bernegara kita tidak menghambat kepada Allah. Dalam sistem ekonomi kita juga tidak menghambat kepada Allah. Dalam sistem hukum pidana kita juga tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ya kita masih masih dijajah. Nah, karena yang menjajah kita ini adalah sebuah pandangan hidup yang bersifat sistematik, maka mau tidak mau kita juga harus menghadirkan sebuah pandangan hidup baru yang bisa kita suntikkan ke tengah-tengah masyarakat yang bisa mengganti. Ya, Ustaz. Halo, Ustaz. Jadi seperti itu Iya. pandangan Oke. hidup pandangan hidup yang diterapkan sekarang itu harus disadari bahwasanya itu adalah keliru dan kita harus bisa melahirkan sebuah pandangan hidup baru yang kemudian kita pahamkan ke tengah-tengah masyarakat untuk menggantikan pandangan hidup yang lama, Iya. yaitu Eh, pandangan Islam apa pandangan hidup Islami untuk iya. mengganti pandangan hidup yang menjauhkan dari nilai-nilai agama. Iya. Tapi ada Itu pertanyaan yang cukup tantangan kita. Ya, dengan oke, kita apa namanya paham bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi, bahkan kemudian menjadi sesuatu yang terbaik ketika kemudian itu kita suntik ya, dalam sistem kita, ketika kita merasa bahwa sebenarnya ini sistemnya memang yang bermasalah, bukan cuma sekedar individu tok. Nah, pertanyaannya, sebagian kita merasa bahwa yang penting secara substantif itu sudah terterapkan dalam undang-undang atau dalam peraturan-peraturan bernegara. Eh, Kemudian ketika kita menyuarakan bahwa apa namanya secara sistemik bahwa harus sepenuhnya Islam yang menjadi acuan kita dalam bernegara, itu kan akhirnya menjadi debatable lagi di masyarakat. Bagaimana kemudian melihat ini? Padahal sementara kita memahami bahwa untuk meraih kemerdekaan hakiki itu adalah berdiri di samping penegakan apa yang kita dalam Islam. Bagaimana kemudian melihat ini? Ini pertanyaannya agak challenging sih sebenarnya, tapi menurut saya ketika ini terpecahkan, tercerahkan, umat mungkin bisa teredukasi sehingga bisa menjadi merasa bahwa kita betul-betul sudah merdeka, sebagaimana tadi ungkapan Ustaz bahwa kita merdeka itu sebenarnya ketika kita bebas dari penghambaan kepada manusia. Gimana itu Ustaz? ya. Jadi memang ini tantangan kita melahirkan sebuah konsep yang kita bisa dengan pandangan hidup yang Iya, bukan dari Islam. iya, Jadi ketika kita punya konsep di tengah-tengah masyarakat yang kemudian kita terus berjalan untuk kemudian menawarkan konsep itu di tengah-tengah masyarakat, itu memang tantangannya cukup cukup berat ya. Jadi ini namanya perjuangan untuk menghadirkan tatanan kehidupan baru itu tidak mudah. Jadi memang kita harus suarakan terus menerus bahwasanya kehidupan kita ini hanya untuk memang tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita telah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya hanya pemahaman ya. Kalau kita iya. berhasil memahamkan masyarakat, ketika pemahaman itu sudah terpatri di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian pemahaman itu bisa menggerakkan mereka, saya kira apa yang kita inginkan, terwujudnya sebuah tatanan baru atau pandangan hidup baru itu bukanlah yang penting tidak boleh mundur, tetap Hmm, harus berjalan dan memang
harus sabar ya, Ya, karena itu dia. perjalanannya mungkin cukup panjang. Iya. Karena saking panjangnya itu tidak banyak orang yang mau menyusuri jalan tersebut. Jadi Penuh tetap duri. harus Iya. jadi tetap kita harus sampaikan bahwasanya ala lakul khalq wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak memerintah kita begini dan begitu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menetapkan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini terpuji, ini tercela, itu harusnya kita kembalikan kepada akidah kita, agama Islam. Sayangnya memang karena pandangan hidup yang sudah lama, mungkin sudah 80, mungkin sebelum merdeka juga mungkin sudah diterapkan itu pandangan Iya. hidup yang tidak mau diatur oleh agama. Iya, ya, Itu betul betul. saking lamanya mungkin karena sudah berkarat ya. Memang Pendarah daging. butuh usaha yang mungkin super 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 apa istilahnya, lebih apa, keras, Iya, ekstra ekstra sabar keras. Iya. untuk menyingkirkan pemahaman-pemahaman yang ingin apa yang tidak mau diatur oleh agama. Tentu saja ini adalah tantangan buat kita umat Islam. Itu ini tantangan untuk semua orang Islam ya, yang sadar bahwasanya kita ini tidak hidup dalam situasi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Kalau ini apa, untuk membersihkan pemahaman atau pemikiran-pemikiran di benak kaum muslim atau di otak kaum muslim ini memang butuh butuh perjuangan yang serius dan iya, mungkin panjang ya perjalanannya. iya, Tapi alhamdulillah begitu pemikiran Islam itu kemudian didatangkan, jadi konsep-konsep Islam itu yang kemudian kita suntikkan ke tengah-tengah masyarakat, alhamdulillah itu memang nampak banyak orang yang tercerahkan, banyak yang kemudian sudah membenci apa iya, yang dinamakan dengan pandangan hidup yang menjauh dari agama. Kalau ya mungkin istilah anak sekarang sekuler ya, iya, iya. banyak Hedon, orang hedon. yang sudah menyadari bahwasanya ideologi sekularisme ini betul-betul sudah mengakar di tengah-tengah umat. Jadi memang tidak ada jalan lain kecuali mendatangkan sebuah konsep yang berasal dari Islam, dan konsep itu kemudian kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat dengan beragam teknik, dan kita lakukan terus-menerus karena itu kan akan menggelinding ya, akan menggelinding terus-menerus, dan yang penting dijalankan terus, dilakukan terus pencerahan itu, maka apa lambat laun itu juga akan memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Memang faktanya seperti itu. Semakin banyak orang yang tercerahkan bahwasanya kita harus diatur oleh pandangan hidup Islam. Ustaz, kalau mungkin kita mau bedah lagi secara lebih teknis, turun ke terapan misalnya, Ustaz. Eh, Kira-kira kalau secara individual apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita sebagai bagian dari masyarakat, entah itu kita apa namanya di institusi pemerintahan atau sorry bukan institusi, maksudnya sebagai kelompok masyarakat atau bahkan kemudian kita sebagai sebagai negara negara yang berdaulat itu, kalau secara terapan dikaitkan dengan solusi Islam tadi untuk meraih kemerdekaan hakiki, eh, gimana kira-kira bisa di-spill sedikit barangkali Sat? Ya, jadi memang harus kita sampaikan tengah-tengah masyarakat ajaran Islam itu secara lengkap dan paripurna ya. Hmm. Jadi memang kita harus jelaskan kepada masyarakat bahwasanya ajaran Islam itu ada yang memang bisa dilaksanakan itu tanpa ada pengawalan kekuasaan. Negara, ya negara, Jadi ya. misalnya menghindari riba itu secara pribadi bisa, Hmm. sholat bisa kita laksanakan, kemudian puasa bisa kita laksanakan.
menghindari minuman keras itu alhamdulillah bisa kita laksanakan. Menutup aurat, ya ada yang bisa melaksanakan itu. Hanya saja memang harus disadari bahwasanya ajaran Islam itu mungkin sama persis dengan pandangan hidup yang lain. Iya. Ada ada ajaran Islam itu memang tidak bisa diterapkan tanpa ada kekuasaan. Hmm. Jadi banyak ajaran Islam itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ditopang oleh kekuasaan. Ini yang harus disadari oleh masyarakat. Contoh, Ustaz, Karena bisa jangan contoh, sampai. ya, contoh sedikit, Jadi Ustaz. ya, jadi alhamdulillah pada hari ini itu masih banyak orang yang sholat. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan menghukum kalau ada seorang muslim tidak sholat? Ah, iya, iya. Nah, ini pertanyaan mendasar. Siapa yang mau menghukum? Nah, kalau orang tidak sholat itu, para imam madhab itu berpendapat bahwasanya kalau mereka tidak sholat karena mengingkari kewajibannya, maka itu sudah murtad. Kalau Hmm. tidak tobat, dihukum mati. Nah, bahkan kalau kalau ada orang tidak sholat, tidak mengingkari kewajibannya, hanya karena malas, ulama mazhab pun itu berpendapat bahwasanya mereka dihukum mati. Nah, Hmm. sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada Siapa? orang tidak sholat karena malas, siapa yang akan menghukum mati mereka? Jadi, Iya, iya. banyak syariat Islam itu apa yang bisa kita laksanakan secara individual, tapi tanpa ditopang oleh negara, pelaksanaannya itu pun tidak akan sempurna. Jadi kita bisa mengatakan semua ajaran Islam itu pelaksanaannya tidak akan sempurna kalau tidak ditopang oleh kekuasaan. Hmm. Memang Iya. kita tidak minum khamar, tapi ketika ada yang minum khamar, kita menghukum mereka. Nah, kalau Hmm. kalau hukum sekuler kan pandangan hidup yang berlaku sekarang, minum khamar itu boleh, kan bisa dijual kan di negara kita ini. Ada cuannya. Ada itu kan, itu perbedaan ya. Jadi kalau ada yang mencuri, siapa yang akan memotong tangan? Hmm. Tidak boleh bapaknya memotong tangan, tidak boleh, tidak sah, malah dia berdosa. Kalau ada orang membunuh, siapa yang mau kisos? Betul. Jadi ajaran Islam itu ada yang bisa kita laksanakan secara individual, tapi bisa kita katakan bahwasanya seluruh syariat Islam itu pelaksanaannya itu tidak mungkin sempurna kalau tidak ditopang oleh negara. Kita eh, bisa berpuasa, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah itu yang makan di warung coto itu, yang rame-rame di warkop itu di siang Hmm. hari di bulan Ramadan, siapa yang akan menghukum mereka itu? Betul, betul. Jadi ada ajaran Islam itu memang tidak bisa diterapkan tanpa ada institusi. Dan saya kira ini bersifat apa universal. Iya. Semua yang namanya pandangan hidup itu tidak bisa diterapkan kalau tidak ditopang oleh negara. Tidak bisa. Perusahaan. Ya, betul. Ya. Jangankan Islam ya, komunis itu pandangan hidup yang juga tidak bisa diterapkan itu kalau tanpa ditopang negara. Ya. Kemudian sekuler itu tidak bisa juga diterapkan kalau tidak ditopang oleh yang namanya demokrasi. Tidak bisa. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita selama 1.300 tahun dijalankan itu, ya, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani satu-satunya cara, satu-satunya metode untuk menerapkan Islam secara praktis itu dilaksanakan oleh khalifah di bawah naungan khilafah. Jadi memang itulah satu-satunya metode. Tidak boleh ambil jalan lain. Kalau demokrasi itu sebenarnya adalah sebuah sistem untuk menjaga yang namanya sekularisme, bukan untuk menerapkan Islam. Mustahil itu. Iya, iya. Pasangannya memang demokrasi itu adalah sekularisme.
Ya, gitu Oh, ya. iya, iya. Jadi Mudah-mudahan bisa dipahami ya. ya, berarti memang sebenarnya ini cukup krusial poinnya Ustaz, yang terkait tadi itu terkait pemahaman mereka yang memahami itu sebatas ibadah ritual semata, sehingga mereka ya fine-fine saja, aman-aman saja ketika mereka secara sebenarnya secara ekonomi terjajah, sumber daya alam mereka diambil, tapi mereka masih sholat, masih bisa puasa, masih bisa kemudian melaksanakan ritual yang lain. Mereka merasa bahwa ya mungkin ini persoalan saja sebenarnya kurang bahwa secara pribadi ini krusial yang harus dipahami oleh umat, merasa baik-baik saja sedang baik-baik saja dengan kondisi mereka seperti itu. Seandainya memahami itu, maka sesuai dengan judul kita kemerdekaan hakiki, maka mereka akan merasa sebenarnya secara utuh kita itu belum merdeka.